Itulah dia antara berita hangat yang diperkatakan sepanjang hari ini daripada semalam lagi ya Dayang kan? Betul, masih lagi menjadi hot topic tapi kita nak berbincang ataupun membincangkanlah isu ini dengan lebih mendalam. Kami masih hoki indoor dan kami akan bangkit semula. Untuk next Sukan C Surat terbuka pemain timnas Malaysia. Ketika satu tim mulai mempertanyakan alasan untuk bertahan, itu bukan lagi krisis biasa. Itu adalah alarm terakhir. Di tengah sanksi FIFA, WO 3 laga, pelatih yang mundur, dan federasi yang terus disorot, kini beredar sebuah surat terbuka yang disebut-sebut ditulis oleh pemain timnas Malaysia. Isinya tidak penuh amarah, tidak berteriak, justru sunyi, dingin, dan sangat menyakitkan. Satu kalimat di dalamnya membuat publik terdiam. Apakah kami harus menyerah? Surat yang tidak ditujukan ke FIFA. Menurut narasi yang beredar, surat ini bukan ditujukan ke FIFA, bukan juga ke media internasional. Surat ini disebut ditujukan ke pemangku kebijakan, federasi, dan bangsa mereka sendiri. Sebuah jeritan pelan dari mereka yang sudah terlalu lama menahan beban. Kami bermain jujur, namun dihukum bersama. Dalam potongan isi surat yang beredar, para pemain menegaskan satu hal berulang kali. Mereka tidak pernah terlibat dalam persoalan dokumen. Mereka datang ke pemusatan latihan. Mereka berlatih. Mereka bertanding. Mereka menang dan kalah di lapangan. Namun semua itu dihapus, dibatalkan, dianggap tidak pernah ada. Dan disitulah kekecewaan mulai berubah menjadi kelelahan mental. WO yang menghancurkan motivasi. Surat tersebut disebut menyinggung langsung dampak WO 3 laga. Bukan soal skor 0-3, melainkan soal harga diri. Bagi pemain, WO bukan hanya kekalahan administratif. Ia adalah pesan bahwa kerja keras bisa dihapus tanpa mereka bisa membela diri. Bagaimana kami harus berjuang jika hasilnya bisa dicabut kapan saja? Kalimat ini disebut menjadi salah satu inti surat. Kehilangan pelatih, kehilangan perlindungan. Bagian paling emosional dari surat terbuka ini adalah saat pemain menyinggung kepergian pelatih. Menurut rumor, para pemain merasa pelatih adalah satu-satunya yang berdiri di depan mereka, satu-satunya yang mau bicara untuk tim, dan satu-satunya yang memberi rasa aman. Ketika pelatih pergi, pemain merasa tidak lagi punya pelindung. Mereka sendirian menghadapi media, publik, dan stigma internasional. Kami mulai meragukan masa depan. Inilah bagian yang membuat publik paling terpukul. Surat itu disebut mengakui bahwa beberapa pemain mulai meragukan masa depan internasional mereka. Takut reputasi klub ikut terdampak. Kehilangan kebanggaan memakai jersey nasional. Ini bukan keluhan pemain manja. Ini adalah pengakuan kelelahan psikologis. Pemain muda paling terluka. Surat tersebut juga menyinggung pemain muda. Mereka yang baru pertama kali dipanggil timnas. Mereka yang membawa mimpi keluarga. Mereka yang berharap satu turnamen bisa mengubah hidup. Namun yang mereka dapatkan justru sanksi, stigma, dan ketidakpastian. Apakah ini harga dari bermimpi membela negara? Kalimat ini disebut muncul dalam surat. Kami tidak tahu harus percaya siapa. Kalimat ini menjadi inti kekecewaan terbesar. Bukan kepada FIFA, bukan kepada lawan, melainkan kepada sistem di dalam negeri. Para pemain merasa informasi tidak pernah utuh. Keputusan datang tiba-tiba, dan mereka selalu berada di posisi terakhir yang tahu. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan runtuh pelan-pelan. Publik terbelah, simpati atau marah. Beredarnya surat terbuka ini memecah opini publik. Sebagian besar supporter merasa ini bukan salah pemain. Namun ada pula yang berkata, pemain seharusnya tetap kuat. Namun satu hal tak terbantahkan. Surat ini mengubah wajah krisis. Dari skandal administratif menjadi tragedi manusia. FAM dalam posisi paling sulit. Jika surat ini benar-benar mewakili suara pemain, maka federasi berada dalam posisi genting.
Mengabaikannya berarti membiarkan ruang ganti runtuh, mempercepat kehancuran mental tim. Namun meresponsnya berarti mengakui bahwa ada kegagalan serius dalam perlindungan pemain. Dua-duanya berisiko, menyerah atau bertahan. Judul surat ini, jika benar demikian, adalah pertanyaan paling menakutkan bagi sepak bola manapun. Karena ketika pemain mulai bertanya apakah harus menyerah, itu berarti mereka sudah kehabisan alasan untuk bertahan. Dan jika alasan itu tidak segera diberikan, jawabannya bisa menjadi kenyataan. Jeritan terakhir sebelum keheningan. Surat terbuka ini, jika benar, bukan ancaman, bukan provokasi, melainkan jeritan terakhir. Jeritan dari pemain yang ingin membela negara, namun merasa dihukum tanpa suara, dan ditinggalkan di tengah badai. Kini bola ada di tangan para pengambil keputusan. Apakah suara ini akan didengar? Atau akan tenggelam seperti hasil pertandingan yang sudah dihapus? Karena jika surat ini diabaikan, yang hilang bukan hanya prestasi, melainkan kepercayaan pemain terhadap lambang yang mereka bela. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate